A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Apakah Bapak yang cocok atau memang sesuai dengan kriteria alumni Al-Azhar? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total. Ya, kali ini kita akan ngebahas tentang seorang ustadz yang ngaku-ngakunya dia berasal dari alumni Al-Azhar. Dan ini Masya Allah ya sahabat, ini sangat luar biasa. Bahkan dia mengaku dia bisa mengaji dan dia juga berasal dari alumni Al-Azhar. Ini adalah perguruan tinggi terbaik di dunia. Karena Al-Azhar itu adalah kampus yang menjaga tentang bahasa Arab yang fusahah. Bahasa Arab yang fusahah itu adalah bahasa Arab yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu bahasa yang memang dipakai dalam Al-Quran. Makanya sahabat, kalau misalkan tidak ada Al-Azhar, niscaya akan hancur, akan binasa, akan tidak bagus lagi tata bahasa Arab, karena sudah tercampur dengan Arab Amiyah. Bahkan dalam pepatah ada mengatakan, "Lau kana al-Azhar la fasadatil lughatul Arabiyyah." Jika tidak karena Al-Azhar, niscaya bahasa Arab akan rusak karena tercampur antara bahasa Al-Quran dan bahasa Amiyah. Ini adalah sesuatu yang dihindari oleh Al-Azhar. Bahkan dalam kampus Al-Azhar itu sahabat diharamkan untuk memakai bahasa Amiyah. Makanya dosen di sana dan mahasiswa dalam pembelajaran dalam kampus mereka menggunakan bahasa Arab fasahah. Itu bahasa Arab yang dalam Al-Quran. Baik sahabat, ini kita akan lihat cuplikan video ustadz yang mengatasnamakan dia adalah alumni dari Al-Azhar. Dia pernah kuliah di sana dan dia bisa mengaji. Ini kita akan melihat cuplikan video apakah benar dengan ekspektasi atau ciri khas alumni dari Al-Azhar. Coba kita lihat sahabat. Soalnya kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa Bapak dulunya Ustadz Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar. Di Al-Azhar juga pernah di sana. Iya. Ya sahabat, Bapak tadi menyebutkan bahwasanya beliau pernah di Al-Azhar. Tapi kalau menurut saya pribadi, bagaimana dengan teman-teman yang menonton ini? Jadi kalau misalkan Bapak ini menyebut Al-Azhar tadi, itu ada sedikit kekeliruan dalam penyebutan. Bapak ini menyebut Al-Azhar, ya, bukan Al-Azhar. Tapi yang benarnya adalah Al-Azhar. Sedangkan Bapak tadi menyebutkan Al-Azhar. Teman-teman atau sahabat-sahabat coba mendengarkan kembali. Mungkin kuping saya yang salah sahabat ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk menjudge, untuk membuli, untuk menghinakan. Karena Rasul bersabda, "La tasubanna ahadan." Janganlah engkau mencela seorang pun. Jadi kita tidak ada berniat untuk mencela siapapun dalam konten kali ini sahabat. Baik sahabat, kita akan lanjutkan video Bapak yang satu ini. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak Pak? Ayat pendek aja Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Iya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi, hanya berapa ayat. Nah, ini ada lagi sorry. Itu sorry, ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Nah, baik sahabat, kita sudah dengarkan pernyataan Bapak tadi ketika membaca Al-Quran ya sahabat. Bapak ini membacakan surah kedua dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah sahabat ya. Tapi Bapak ini malah menyebutnya itu adalah surat Yasin, atau tadi pertama Bapak ini menyebutkan ayat kursi sahabat. Na'udzubillah sahabat ya. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru sahabat ya. Ketika Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah disebut sebagai ayat kursi atau surah Yasin sahabat ya. Ini Masya Allah ini. Apakah Bapak ini cocok atau memang sesuai dengan kriteria alumni Al-Azhar? Itu sahabat-sahabat bisa menilai sendiri, karena mungkin sahabat lebih paham dari saya, lebih luas wawasannya daripada saya sahabat. Jadi sahabat, kita bukan maksud menghina sekali lagi sahabat. Jadi kita hanya ingin menyampaikan ya, Bapak ini kalau misalkan kita lihat indikasi-indikasinya alumni Al-Azhar, ya jauh lebih baik ya sahabat. Much better ya, kalau misalkan bahasa Eropanya ya sahabat. Jauh lebih baik sebenarnya kalau misalkan kita lihat alumni-alumni yang berasal dari Al-Azhar, kalau misalkan kita indikasikan kepada Bapak ini. Jadi bukan berarti Bapak ini kita anggap bodoh atau hina, tidak sahabat. Karena ingat tadi hadis Nabi, la tasubanna ahadan, janganlah engkau mencela seorang pun. Baik sahabat, kita akan lanjutkan video Bapak ini. Mungkin ada kecerahan di akhir video ya sahabat. Oke, silakan, ini dia. Nah, ada lagi coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi, zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Baik sahabat, kita sudah dengarkan ketika Bapak ini membacakan ayat kursi sahabat. Ini menurut saya pribadi dan menurut ilmu saya yang masih sangat sedikit, ini ada sedikit kekeliruan sahabat ya. Ketika Bapak ini mengatakan la ta'khudhu sinatu wala naum, tapi Bapak ini malah mengatakan atau mengucapkan, melafadzkan la tadkhulu sinatu wa mar'ar ya sahabat. Itu yang saya dengarkan sahabat. Jadi coba mungkin sahabat boleh komentar, misalkan ada sesuatu yang benar dari Bapak ini ya sahabat. Mungkin itu kesalahan dari pribadi saya sahabat, sebagai saya masih penuntut ilmu sahabat. Ya, kalau misalkan dalam bahasa Arab itu salah barisnya saja, itu sahabat sangat mengundang arti yang berbeda. Jadi apalagi salah pengucapan atau apalagi salah hurufnya. La ta'khudhu dengan la tadkhulu itu berbeda sangat jauh sahabat. Itu bahkan itu sudah masuk ke dalam ilmu sorof, ilmu perubahan kata sahabat. Bukan lagi perubahan baris itu sahabat. Antara la ta'khudhu dengan la tadkhulu itu sangat jauh berbeda sahabat. Kalau misalkan la ta'khudhu itu kalau misalkan kita terjemahkan perkataannya, itu bisa berarti tidak mengambil atau tidak butuh. Sedangkan dalam ayat kursi diartikan tidak butuh atau tidak sama sekali. La ta'khudhu sinatun. Sinatun itu mengantuk. Jadi Allah tidak pernah mengantuk. Wala naum, dan tidak pernah tidur sahabat. Sedangkan kalau misalkan la tadkhulu itu jangan masuk sahabat. Ini adalah suatu yang sangat keliru dari konteks ayat Quran dan dari segi maknanya, bahkan penafsirannya sangat keliru kalau misalkan seperti yang Bapak tadi ucapkan sahabat. Jadi mohon untuk teliti dalam mengaji dimanapun Anda berada, dan dalam surah apapun Anda mengucapkan harus benar-benar memperhatikan makharijul huruf atau kefasihan-kefasihan dalam pengucapan sebuah huruf yang ada dalam Al-Quran. Karena beda pengucapan, beda baris itu akan mengindikasikan ke makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Baik sahabat, kita lanjutkan video ini sahabat. Mungkin kita akan mendapat pencerahan di akhir video. Baik sahabat, ini dia. Nah, kalau makan orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiqun. Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiqun. Ya, banyak macam Mbak ya doa-doa itu. Ya, baik saudaraku.
Mohon maaf sahabat, saya ikut tertawa ya sahabat ya. Karena Bapak ini membaca doa makan tersambung dengan ayat yang ada dalam Al-Baqarah ya sahabat ya. Bapak ini membaca Allahumma barik lana fima razaqtana hum yunfikun. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Baik sahabat, ini adalah sesuatu yang sangat keliru sahabat. Bapak ini ingin mengklarifikasikan doa makan dalam versi Islam. Malah Bapak ini tersandung-sandung ya sahabat dalam pengucapan untuk doa makan yang sebenarnya. Padahal doa makan yang sebenarnya itu sangat mudah sahabat. Seperti yang diajarkan dalam TPA ya sahabat. Itu sangat mudah dan sangat dasar. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tentu sangat mudah sahabat bagi orang-orang yang memang berniat baik untuk melafadzkannya, bukan untuk menjelek-jelekkan. Mungkin Bapak ini Allah kilukan, Allah plesetkan lidahnya supaya tidak bagus pengucapannya sahabat. Tapi kita tidak bisa menilai Bapak ini murni meniatkan kejahatan atau murni meniatkan sesuatu ingin merendahkan agama Islam, ingin merendahkan doa yang ada dalam agama Islam. Kita tidak bisa menilai itu sahabat. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya Bapak ini salah dari segi pengucapan untuk doa makan. Karena tersambung sahabat sedikit dengan salah satu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah sahabat. Baik sahabat, ya kita lanjutkan video ini. Semoga kita mendapat kecerahan. Meskipun kita tidak mendapat kecerahan sejauh ini sahabat ya. Tetap nonton video ini sampai dengan tuntas ya sahabat ya. Mungkin kita mendapat kecerahan insyaallah biiznillah ya sahabat. Oke, ini dia videonya. Kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab, saya bisa jawab. Iya, tanpa lagi nanya pakai bahasa Indonesia sudah jawab. Ya, gini aja lah pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiyuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Itu. Nah, man iman muka. Apakah imanmu? Imanku adalah Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Jadi sahabat, kalau misalkan alumni Al-Azhar ketika ditanya bisakah Bapak memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, itu sangat-sangat mudah sahabat. Itu bagi Anda yang mengerti bahasa Arab dasar atau mempelajari bahasa Arab secara dasar. Bahkan saya sendiri pernah mempelajari bahasa Arab dasar. Bahkan saya tidak kesusahan ketika disuruh untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Ini seperti ini saya contohkan sahabat. Taib uridu an u'arrifan nafsi. Ismi Nailul Autar. وأنا من أتشيخ والآن أتعلم في قسم التعليم اللغة العربية والآن أسكن في البيت الذي قريب من جامعتي شكرا على حسن اهتمامكم وأخيرا أقول لكم شكرا جزيلا. Nah baik sahabat, itu bisa demikian dan masih banyak yang bisa saya rangkai sahabat, tapi ini terbatas dengan durasi jadi kita persingkat ya. Seperti itulah kurang lebih untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Baik sahabat, ini ada sesuatu yang keliru Bapak ini ketika menyebutkan pertanyaan di alam kubur sahabat. Ini adalah sangat fatal. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi menyebutkan bahwasanya pertanyaan yang pertama adalah bukan man ismuka, tapi man rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan siapa namamu sahabat. Jadi nggak perlu nama kita para malaikat sahabat, karena Allah sudah tahu sahabat. Kemudian sahabat, yang pertanyaan yang kedua adalah ma dinuka, yaitu apa agamamu sahabat. Kemudian yang ketiga baru man nabiyuka. Jadi kita persingkat, sebenarnya ada 6 pertanyaan ya sahabat, sampai terakhir man ikhwanuka. Jadi itu adalah suatu yang keliru kalau misalkan Bapak itu menyebutkan yang pertanyaan yang pertama adalah man ismuka. Itu adalah sangat-sangat fatal. Jadi sahabat, demikianlah video ini, konten kali ini ya. Terus dukung channel dakwah, terus dukung channel ini dengan cara
klik tombol subscribe, like, dan komen, dan sebarkan sebanyak-banyaknya sahabat ya, supaya banyak orang tercerahkan dengan kehadiran kita dan bantuan para sahabat untuk membela Islam secara media sosial di zaman kini. Baik sahabat ya, terima kasih. Mohon kalau misalkan ada koreksi tolong di komen, dan insya Allah saya akan baca komen-komen sahabat. Jadi kita introspeksi supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba